bahwa hari ini pada tanggal 2 Maret kita berkesempatan untuk mengadakan Zoom meeting untuk mengadakan acara sosialisasi SMK Membangun Desa bersama Gus Marlok. Susunan acara akan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah, kemudian pemaparan dari Gus Marlok mengenai SMK Membangun Desa, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, penutup dan menutup. Baiklah, kita mulai acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembukaan acara sosialisasi SMK Membangun Desa. Kepada Pak Kepala Sekolah, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah. Marilah kita sama-sama panjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua masih sama-sama diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang di yaumil akhir nanti selalu berharap mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang saya hormati founder SMK Membangun Desa, Bapak Dr. Marlok MM. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Apanya? Mengadakan suatu acara yang merupakan program dari Kemendikbud yang tercantum di kurikulum akhir-akhir ini. Salah satunya adalah SMK Membangun Desa. Ya. Selanjutnya untuk rekan-rekan keluarga besar SMK Negeri 1 Kuningan yang pada saat ini ikut join meeting, diantaranya semua Wakasek, ketua program, dan semua guru praktik, insya Allah bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita sosialisasikan konsep SMK Membangun Desa tersebut. Kita bekerjasama dengan founder SMK Membangun Desa, Bapak Gus Marlok, ya, sehingga konsep SMK Membangun Desa ini sebelum kita programkan di sekolah kita betul-betul tahu konsepnya. Ya. Kenapa SMK Negeri 1 Kuningan mengadakan program SMK Membangun Desa yang diawali dengan SMK Membangun Desa bersama founder Dr. Gus Marlok. Oh, di sini nggak gitu jelas tuh. Karena di latar belakangi bahwa SMK Negeri 1 Kuningan ya dari awalnya adalah SMK Pertanian yang ada di Kabupaten Kuningan dan salah satu SMK Pertanian yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya. Saya memandang
dengan jurusan-jurusan yang ada, kompetensi-kompetensi yang ada, antara lain ada ATPH, agrobisnis tanaman pangan dan hortikultura, ya. Ada peternakan, ya. Ada perikanan, air tawar, ya. Terus ada pengolahan hasil pertanian, APHP, ya. Dan untuk jurusan non pertaniannya ada otomotif, kendaraan ringan, dan satunya lagi adalah yang merupakan kebanggaan SMK Negeri 1 Kuningan tentunya di Provinsi Jawa Barat karena ini jurusan yang langka, yaitu produksi grafika. Ya. Dari melihat kompetensi-kompetensi dari setiap jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kuningan, saya memandang bahwa dengan adanya konsep SMK Membangun Desa ini untuk SMK Negeri 1 Kuningan melihat kompetensi yang ada, ini sangat cocok sekali. Sangat cocok sekali. Karena apa? Kompetensi yang diberikan dari semua keahlian ini lebih cocok kepada pembangunan karakter kewirausahaan untuk siswa. Ya. Di mana tujuan kita semua ya membentuk kompetensi terhadap siswa ini jangan lagi berparadigma kepada bahwa setelah lulus SMK nanti, terutama SMK Negeri 1 Kuningan, untuk memasuki pasar dunia kerja, ya, yang menurut image orang tua itu untuk bekerja di kantor. Kebanyakannya seperti itu, ya. Apalagi melihat kenyataannya sekarang di masa pandemi, ya. Untuk bekerja di kantor-kantor ini, ya, jangankan kantor menerima pekerja baru, kantornya sendiri dalam jatuh bangun untuk mempertahankan eksistensinya aja udah kesulitan. Sehingga banyak dari pekerja-pekerja ini, pegawai-pegawai yang ini yang sangat terpaksa yaitu di PHK. Nah, solusi SMK Membangun Desa ya terhadap kejadian seperti ini adalah sangat cocok sekali, memberikan solusi yang sebaik-baiknya sehingga yang saya tadi katakan bahwa setelah lulus dan punya kompetensi keahlian yang didapatkan selama di sekolah, itu mereka tidak harus berbondong-bondong memasuki perkantoran, tapi mereka punya bekal kompetensi untuk diterapkan di desanya. Dan kita sebagai sekolah pertanian bisa membangun MOU pada semua desa-desa, terutama desa-desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya, kita adakan MOU, ya, sesuaikan program sekolah dan juga saya jadi teringat desa juga punya program dan kebetulan desa itu sekarang punya anggaran dana desa. Dana desa ini bisa bisa membuat desa itu membuat program-program, ya, terobosan-terobosan kita sinkronkan dengan program-program yang ada di jurusan kita. Kita MOU, kita kawinkan, sehingga pasar, istilahnya dalam pembelajaran teaching factory, yang notabene ini adalah trade mereknya SMK, itu tidak harus ke industri atau ke pabrik-pabrik atau dunia usaha. Kita bisa dengan masyarakat desa. Kita MOU dengan desa-desa. Ya. Oleh karena itu, ini hanya pemikiran saya di manajerial. Untuk melaksanakan konsep-konsep ini tentunya saya butuh sekali dari SMK Membangun Desa. Iya, kepala sekolah. Ya, untuk memberikan pencerahan-pencerahan sosialisasinya sehingga apa yang direncanakan diprogramkan oleh SMK Negeri 1 Kuningan itu betul-betul match. Sehingga konsep link and match SMK ini bisa terwujud. Begitu saya kira, Gus. Berikan sekali pencerahan-pencerahan untuk semua, ya, semua manajerial SMK Negeri 1 Kuningan, ya, baik itu dari saya sebagai pimpinan sekolah dan semua guru-gurunya memahami betul apa sih itu konsep SMK Membangun Desa.
Saya kira itu latar belakang mengadakan sosialisasi ini, Gus. Ya, mudah-mudahan kepada rekan-rekan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebagai sambutan saya sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Kuningan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, acara yang ditunggu-tunggu adalah langsung pemaparan program SMK Membangun Desa bersama foundernya Dr. Marlok atau Gus Marlok. Kepada Gus, waktu dipersilakan. Terima kasih. Saya tes dulu modulasi. Apakah bisa diterima? Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak kurang Gus kurang ini kurang apa namanya? Kurang kencang, Gus. Kurang kencang. Saya sudah menggunakan cadangan, yang satu nyala, yang satu juga standby. Mudah-mudahan kalau ada yang drop bisa kita dengar. Bisa dengar semuanya? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk semua saudara-saudara guru-guru dari SMK Negeri 1 Kuningan. Semoga acara dilancarkan. Ada suaranya menghilang? Oke, sekarang kita sudah bisa melihat sedikit wajah saya. Kalau bisa dilihat wajah saya? Ada Gus, ada. Oke, assalamualaikum semuanya, teman-teman. Saya sudah on, saya standby satu laptop juga. Mudah-mudahan kalau ini drop bisa. Mohon izin, saya bisa memberikan sharing. Tolong dibuka sharing paparan saya. Adminnya siapa ini? Dari tadi belum dibuka. Saya belum bisa masuk sharing. Tolong dibuka sharing paparan. Adminnya tolong. Sebentar, Gus. Admin tolong dibuka paparan saya. Gus sudah jadi host. Jadi bisa langsung. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sebentar. Sudah bisa sekarang? Ya, siap, Gus. Oke, kita mulai sekarang. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah, terima kasih Dewan Guru SMK Negeri 1 Kuningan. Saya senang sekali tadi mendengar sambutan dari Kepala Sekolah dan semangat Dewan Guru. Saat ini saya sedang berada di Pulau Madura. Ada di Sumeneb. Jadi saya salam kenal untuk Dewan Guru. Ini saya ada Instagram, ada email, Instagram Gus Marlok dan Peduli SMK ini banyak sekali diunggah. Sudah kan ini lagi berlangsung. Kegiatan SMK. Ya udah. Ya, nanti bisa mengikuti Itunya hidup. Lain eta namanya. Sabuk
program peduli SMK, semua kegiatan ada di sana. Dan saya berikan nomor WA. Mudah-mudahan bisa saya buka kalau ada kesulitan-kesulitan. Saya memperkenalkan diri, saya inisiator peduli SMK. Usianya sudah 22 lebih, seusia SMK. Jadi SMK di launching tahun 97, nah itu bersamaan kami melaunching peduli SMK. Karena pada saat itu kami berpikir bahwa akan ada kesulitan-kesulitan yang menghadang SMK. Jadi kami mendirikan peduli SMK. Begitu juga kami inisiator pendidikan karakter untuk SMK, yang mana ini sangat baik sekali karena mempersiapkan karakter untuk dunia industri, yang mana ini sudah kami launching juga pertama 22 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang pendidikan sedang sibuk membicarakan tentang karakter. Nah, kami sudah menjalankan karakter, program karakter untuk anak-anak didik SMK. Kami juga inisiator, salah satunya SMK Bangun Desa. Nanti akan saya jelaskan mengapa SMK Bangun Desa penting sekali. Penting sekali untuk kita semua. Pagi ini, sosialisasi SMK Bangun Desa. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya mulai dari awal. Saya intro sedikit tentang situasi saat ini. Bahwa saat ini adalah Indonesia sedang dibayang-bayangin resesi, PHK di mana-mana. Kita bisa lihat PHK di mana-mana sekarang. Seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dari Kuningan pasti sudah tahu, dari Kuningan banyak perantau-perantau ulung. Apalagi kalau di Jakarta, setiap sudut pasti ada orang Kuningan. Setiap sudut tanda petik itu adalah kalau ada warung kios kecil itu pasti orang Kuningan. Ya, mudah-mudahan inilah situasinya seperti ini. Banyak sekali kasus, bahkan di Jakarta sekarang adalah sumbernya pengangguran. Bayangkan, Jakarta sumber pengangguran yang terbesar. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau. Ini sumber pengangguran. Ini data dari November 2020. Mengerikan sekali. Dan yang di PHK itu mulai dari pabrik sampai ke restoran. Jadi hotel tutup. Bahkan kita tidak tahu berapa banyak korban lulusan SMK Negeri 1 Kuningan yang merantau korban PHK. Ini yang perlu diperhatikan untuk Bapak dan Ibu sebagai pengelola SMK Negeri 1 Kuningan. PHK lulusan SMK berapa banyak? Nah, kita harus bisa memberikan perhatian. Dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sudah mengatakan bahwa masalahnya itu adalah bukan di kurikulum, bukan di guru, bukan di tempat sarpras, tapi yang masalahnya adalah tidak ada lowongan kerja. Ini jujur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan kita SMK sering dibully. SMK menyumbang pengangguran tertinggi. Setiap tahun kita dibully, tanpa kita bisa banyak berbuat.
Bahkan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi, mengerikan pengangguran massal. Bahkan kampus, 20 kampus di Jawa Tengah terancam ditutup karena kondisi keuangan dan lulusan kompeten. Kalau lulusan sudah tak kompeten, pasti hubungannya adalah dari keuangan. Berita terkini, COVID belum berakhir, vaksinasi sudah jalan, bahkan guru-guru proses saya belum tahu Kuningan kapan, apakah Kuningan sudah diproses juga tentang vaksinasi. Berapa korban guru-guru, siswa, alumni SMK yang kena COVID? Ini yang mengerikan. Kita harus waspada. Bapak dan Ibu, itulah tadi intro saya, dan pagi ini saya akan masuk kembali ke acara pokok sosialisasi SMK Bangun Desa, supaya Ibu dan Bapak nanti bisa merasakan di mana posisi Ibu dan Bapak, di mana posisi SMK Negeri 1 Kuningan. Kami memiliki konsep Tribakti SMK Bangun Desa adalah nomor 1, mengabdi tanah kelahiran, meningkat produktivitas, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah kita harus memahami konsep mengabdi pada tanah kelahirannya, artinya anak-anak SMK sudah tidak lazim lagi disuruh merantau. Tidak lazim lagi disuruh meninggalkan kampung halaman, mendekat ke industri. Dia harus bisa mengabdi pada tanah kelahirannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Ingat, meningkatkan produktivitas. Saya menggarisbawahi produktivitas. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi dari SMK Bangun Desa, mari kita lihat. Visi Bangun Desa adalah gerakan mandiri, berajaskan gotong royong, bersama-sama memajukan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Budaya, teknologi, ketahanan pangan. SMK plus desa itu laksana pilar pembangunan desa. Ini visinya. Berajaskan gotong royong. Menyelaraskan visi dari semua kementerian. Bapak dan Ibu, kementerian yang ada di Indonesia ini sekarang dari dalam kabinet, itu pada umumnya semua memperhatikan pembangunan desa. Perhatikan ya, ini visinya, dasar hukumnya Impres 9 2016. Visi sekarang. Ini saya mencoba pelan-pelan. Misi SMK Bangun Desa adalah mengentang ketertinggalan teknologi dan meningkatkan ekonomi desa serta pendidikan termasuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan indeks pembangunan manusia. Sesuai dengan indeks pembangunan manusia. Misinya. Artinya kita harus membuat satu misi dari seluruh kementerian. Nah, bagaimana dengan seluruh kementerian ini? Maka mulai saat ini dari SMK Negeri 1 Kuningan, panggillah narasumber dari dinas-dinas kabupaten terkait. Dinas Pertanian itu nomor 1, harus kita undang, sering memberikan paparan. Tidak hanya pertanian, jadi UKM dan sebagainya. Tujuan SMK Bangun Desa sekarang. Tujuan SMK Bangun Desa adalah melahirkan SMK menjadi pusat industri,
meningkatkan pendapatan bruto ekonomi. Ini tujuannya. Jadi visi misi tujuannya sudah jelas. Indikator SMK Bangun Desa berhasil adalah SMK mampu memproduksi rutin produk SMK. Saya ulangin, indikator keberhasilan SMK itu adalah SMK mampu memproduksi rutin produk SMK. Walaupun sekolah libur, tetap ada produksi dari SMK. Ini untuk membedakan SMK dan SMA. Jadi inilah perbedaannya. SMK berbasis sekolah industri, mampu memberikan solusi pengangguran SMK zero to. Ini terpenting sekali. Jadi setiap SMK harus bisa menjadi industri sekolah. Ini contoh yang paling cocok untuk SMK. Target. SMK Indonesia menyatukan SMK dan desa, satu visi dan satu misi bersama mencerdaskan anak bangsa yang tangguh, produktif, dan kompetitif. Sekali lagi, saya mengutarakan produktif serta kompetitif. Dasar undang-undang, dasar hukumnya, kita menyatukan dua undang-undang, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 dengan Undang-Undang Desa 2014. Jadi sekitar lebih tua, bentar lagi yang sedang ada di revisi, Bapak dan Ibu bisa melihat, merupakan kesatuan yang sangat harmonis. Jika undang-undang ini disatukan, dipahami, diaplikasikan, ini merupakan kesatuan yang sangat harmonis. Mandiri. Yang dimaksud dengan mandiri, SMK Bangun Desa, azas mandiri gotong royong tanpa membebani antara SMK dan desa, tanpa membebani antara SMK dan desa, saling mendukung, memaksimalkan segala sesuatunya kemampuan potensi lokal, sarpras SMK dan desa berbasis desa. Nah, tadi ada sambutan dari kepala sekolah bahwa di desa ada dana desa dan sebagainya, itu tidak perlu dipikirkan. Itu adalah rezeki orang. Rezeki orang yang perlu kita batasi. Kita tidak perlu sampai ke sana. Bayangkan nanti orang desa juga berpikir, itu sekolah SMK juga banyak bantuan dari kementerian. Jadi sudah tidak ketemu lagi nanti. Jadi SMK Bangun Desa tidak saling membicarakan dana tanpa membebani antara SMK dan desa. Oke, asasnya mandiri, gotong royong. Apa sih maksud dengan asas mandiri dan gotong royong? Apa yang dimiliki sekolah dan apa yang dimiliki desa disatukan. Ini. Sekarang saya masuk ke fakta bahwa SMK Bangun Desa, faktanya siswa dari desa, guru dari desa, kasek dari desa, lokasi di desa. Silakan. Tapi ada yang merasa bahwa Kuningan itu kota. Memang kota kabupaten. Tapi Bapak Ibu yang dari Waka Kesiswaan atau KTU bisa mencari data siswa SMK Negeri 1 Kuningan itu datang dari desa mana. Itu indikatornya. Ya, ini fakta. Pertanyaannya sudah fakta seperti ini, menyatu dengan desa apa belum? SMK apakah sudah menyatu dengan desa? Ini loh. Ini yang menjadikan pertanyaan yang perlu kita pecah. Kita selesaikan masalahnya. Mari sekarang kita bahas ini ada SMK, ini ada desa. Oke. SMK Undang-Undang Sisdiknas tujuannya
nanti kita jelaskan. Desa memiliki undang-undang desa, tujuannya sama dengan SMK. Dari desa bangun Indonesia, Indonesia membangun dari desa. Ini tujuannya seperti ini. Kita harus pahamin. Tujuannya sama, tapi tidak pernah menyatu. Belum bisa menyatu jalan masing-masing, desa jalan masing-masing. SMK berbasis kompetensi. Sekali lagi saya ulangin, SMK berbasis kompetensi oriented. Kalau di desa adalah berdasarkan productivity. Productivity based. Ini adalah seperti ini. Tujuannya adalah untuk Indonesia bangun dari desa. Dan mengapa SMK dibangun di desa-desa? Dengan seperti kompetensi tidak bisa buat modal hidup saja, berdasarkan productivity tidak bisa untuk hidup. Mari kita lihat sekarang. Desa dan SMK belum bisa menyatu, mungkin terjadi karena masing-masing sudah merasa mampu jalan sendiri, sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, timbul arogansi akademik. Jadi Bapak dan Ibu, jangan menunggu ada musibah di SMK Negeri 1 Kuningan. Kalau ada musibah di perang desa nomor 1 ya. SMK kompetensi, sekali lagi, perbedaannya desa productivity. Kalau SMK yang merasa di kota itu ada kesulitan menyatu dengan desa, bahkan kepala sekolah tidak kenal dengan kepala desa. Sekolah tidak kenal kepala desa sekecamatan. Padahal desa-desa tersebut sudah mengirim siswa-siswinya sekolah. Ini yang perlu kita sadari sekarang. Perbedaannya adalah seperti ini. Makan dulu baru bekerja. Ini adalah kompetensi. Tapi kalau orang desa, bekerja dulu baru makan. Ini produk. Maka dua ini yang jadi masalah. SMK berdasarkan ilusi, desa berdasarkan reality. Nah, ilusi SMK harus dihentikan. Hidup reality. Desa sudah memiliki reality. Okay. Ada tembok. Saya ibarat perbedaannya ini ada tembok. Nah, tembok ini harus kita buka. Kompetensi ilusi, productivity, reality. SMK itu hanya ilusi. Anak kalau sudah punya kompetensi berarti bisa kerja. Tidak, Pak. Tidak itu. Jadi kita harus berdasarkan productivity. Ini contoh nyata. Oke, kita lagi. Tembok kita bongkar. Tembok kita bongkar. Oke, kita ganti plus. Nih. Tembok kita bongkar. Lihat, tembok kita bongkar. Kita ganti plus. Nah, setelah kita ganti plus ini, kompetensi productivity hilang. Diganti dengan SMK Bangun Desa. Jadi tidak ada lagi berdasarkan kompetensi produktif, tapi kita kembali ke SMK Bangun Desa.
menuju ke realita, bukan ilusi. Hasilnya cekatan, anak SMK. Yang diharapkan orang desa adalah cekatan. Harapan orang desa atau reality hidup itu bukan karena kompetensi. Punya kompetensi, punya ijazah. Sekali lagi, punya kompetensi, punya ijazah. Tapi tidak bisa cekatan di desa. Nah, inilah SMK Bangun Desa menyelesaikan masalahnya. Anak SMK harus hasilnya cekatan, sesuai dengan harapan yang di desa. Mari kita lihat lagi. Handily lah, bahasa Inggrisnya itu handily. Cekatan. Kalau sudah seperti ini, mempunyai kekuatan yang besar sekali, SMK dan desa menyatu besar sekali. Kekuatannya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, SMK dan desa memiliki undang-undang Sisdiknat, undang-undang desa juga sama di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Ini contoh nyata kita sama undang-undangnya. Nah, lazimnya, mari kita lihat ini lazimnya. SMK itu di bawah Kepala Cabang Dinas Pendidikan, di bawah provinsi, ini SMK di bawah provinsi, desa di bawah kecamatan, kabupaten, kota madya. Ini perbedaannya. Ada payungnya, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, SMK Negeri 1 Kuningan itu sebenarnya satu kementerian. Satu kementerian, maka sudah lazim SMK bersama desa minimum diwakili oleh perangkat desa harus menyatu. Seperti ini, lazimnya. Harusnya seperti ini. Tapi tidak terjadi. Ada tembok tadi. Nah, tembok inilah yang harus segera kita bongkar. Saya mengingatkan bahwa SMK Negeri 1 dan desa itu adalah satu kementerian. Kementerian Dalam Negeri. Gubernur lapor ke Kementerian Dalam Negeri, KJD lapor ke provinsi, SMK lapor ke KJD. Begitu juga desa, lapor ke kecamatan, lapor ke kabupaten, kota madya, lapornya juga ke Kementerian Dalam Negeri. Ini lazimnya, tapi tidak terjadi. Nah, bagaimana sekarang? Ada extraordinary. Extraordinary adalah Kemenduk dengan Kemendes. Membantu Kemendagri. Mari kita lihat bagaimana membantunya. Yaitu adalah menyelenggarakan SMK Bangun Desa. Maka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat menyetujui bahwa SMK dibangun di desa-desa. 85% SMK di Indonesia, baik negeri maupun swasta, berada di desa-desa. Itu contohnya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mari kita lihat harusnya ke Menko PMK. Nah, kebetulan Kemendes dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Menko PMK Republik Indonesia. Ini seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Dasar hukumnya adalah Inpres, tetap ada. Mari kita lihat. Menko PMK sudah sangat paham dengan SMK Bangun Desa. Presiden Republik Indonesia sudah paham adanya SMK Bangun Desa. Kami sudah paparan, kami diundang. Sekali lagi, kami diundang. Kantor staf Presiden ingin mendengar tentang SMK Bangun Desa. Ini, kami sudah sampai ke istana,
Kami sudah sampai ke Menko PMK. Kementerian Pendidikan sudah sangat paham. Pak Dirjen sudah sangat paham. Bahkan kurikulum 2021 untuk SMK nanti akan ditambah ada kurikulum co-kurikular wajib untuk tiap semester. Bayangkan, yaitu aktivitas SMK Bangun Desa. Di 2021 SMK Bangun Desa sudah masuk di dalam kurikulum. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Desa sudah saling komunikasi, sudah sering duduk bersama. Ya. Tugas saya memperkenalkan Direktur SMK dengan staf ahli. Dengan staf ahli Kementerian. Kementerian Desa, ini yang kami perkenalkan. Jadi, Kementerian Pendidikan sudah mulai mengadakan BIMTEK, peran SMK dalam pembangunan desa. Selama Indonesia merdeka, baru pertama kali Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK mengundang kepala desa. Jadi 2020 kemarin sudah mengundang kurang lebih ada 8 kepala desa. Mudah-mudahan nanti akan dilanjutkan lagi, akan diundang kepala desa. Mudah-mudahan nanti di Kuningan 1 bisa mengkoordinir, mengundang kepala desa untuk ikut BIMTEK di Jakarta. Karena targetnya adalah 500 desa tahun ini yang ikut dalam program SMK Bangun Desa. Gubernur sudah banyak sekali paham dengan SMK Bangun Desa, termasuk Gubernur Jawa Barat. Maka Gubernur Jawa Barat langsung menindaklanjuti membutuhkan 5.000 pemuda Jawa Barat untuk dilatih. Ini contoh nyata. SMK Bangun Desa sudah diuji, sudah teruji di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan dinyatakan SMK Bangun Desa sangat layak menjadi solusi masa kini dan ke depan untuk SMK. Jangan menunggu industri masuk desa, kecuali SMK yang membangun industri di desa. Ini kesimpulan dari kaum intelektual Universitas Negeri Yogyakarta. SMK Bangun Desa program unggulan 2021 oleh Direktorat SMK Ditjen Diksi Pendidikan dan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Target tadi sudah saya katakan, targetnya menyatukan SMK dan desa. Satu visi dan misi. Mencerdaskan anak bangsa yang tangguh, produktif, dan kompetitif. Bapak dan Ibu, tolong selesai acara ini, silaturahim ke kantor desa. Perkenalkan diri dengan kepala desa, dengan perangkatnya. Katakan apa saja yang ingin dibutuhkan. Kami memiliki ini. Mari kita bersama-sama kerjasama. Bapak dan Ibu, SMK Pertanian tidak hanya berhenti di pertanian saja. Banyak sekali yang harus bisa dikerjakan. Undang kepala desa untuk melihat. Undang kepala desa untuk melihat fasilitas sekolah. Nanti pada saat kembali tatap muka, ada upacara bendera, kepala desa jadi inspektur upacara. Biarlah kepala desa bisa melihat rakyatnya yang sedang sekolah di SMK Negeri 1 Kuningan. Ini dampaknya sangat baik.
Jangan sampai nanti kepala desa datang ke sekolah, nanti dianggap seperti mau jualan kalender atau minta sumbangan. Jangan. Kita harus menyatu. Harapan dari SMK Bangun Desa adalah terobosan masa kini dan mendatang untuk lulusan SMK warga desa. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kembali lagi setelah acara ini, nanti kita inventarisasi datang dari desa mana saja. Kemarin kan ada, tapi kita dulu nggak dibagi, di budaknya cenah nunggak. Oh, iya, tapi ini mah tuh iya. Iya, ini namanya. Bu Mary, di mute, Bu Mary. Di mute. Oke, bisa kita lanjut. Ada terobosan masa kini dan mendatang. Ini harapan. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa sendiri sekarang. Kalau di dalam pendidikan karakter yang kami jalankan, orang tua harus membantu guru mendidik karakter. Nah sekarang untuk menjadi karir anak-anak bisa bekerja, kepala desa kita undang. Mari kita bersama-sama mencerdaskan rakyatnya, diberi kesempatan kerja. Nah, ini semua yang terbaik. Mutlak, ini ada mutlak, seluruh bidang kejuruan SMK mampu berperan aktif dalam pembangunan desa. Jadi bukan hanya SMK pertanian. Dan Ibu, SMK pertanian tolong tidak fokus hanya menanam, bercocok tanam, budidaya. Di Indonesia tidak ada masalah dengan bercocok tanam, budidaya. Permasalahannya adalah pasca panen. Permasalahannya pasca panen. Jadi SMK Negeri 1 tolong fokus pasca panen. Turun ke ladang, petani panen, mari kita kerjasama. Jangan petani menanam padi, SMK Negeri 1 Kuningan juga menanam padi. Yang ujung-ujungnya hasil panennya merusak harga pasar. Yang kedua, teknologi. SMK Negeri 1 Pertanian, tapi fokus juga untuk teknologi pertaniannya adalah traktor. Traktor itu banyak yang rusak. Tolong segera SMK Negeri 1 Kuningan mencari ahli kendaraan berbahan bakar solar. Belum ada SMK yang berbasis kendaraan bahan bakar solar. Nah, itu banyak yang macet traktornya karena dan tidak ada bengkel di mana-mana. Nah, satu-satunya jalan yang bisa turun menjadi malaikat SMK membantu mereka. Pula dengan mau pertanyaan adalah hama yang begitu sulit, hama yang bisa menentukan nasib petani. Nah, itulah yang harus kita turun. Jangan sampai SMK Negeri 1 yang program adalah pertanian, tapi jangan sampai menjadi pesaing petani. Jadilah mitranya petani di desa. Dan mengapa petani miskin? Petani miskin karena dia tidak memiliki latar belakang pendidikan SMK. Nah, anak-anak kita pendidikan SMK membantu petani. Disitulah kunci kesuksesannya Indonesia secara keseluruhan. Saya berikan tupoksi. Baik sekali tugas pokok dan fungsi untuk SMK Bangun Desa.
Ya, tolong direkam. Tolong bisa direkam, siapa yang bisa merekam, bisa dilakukan untuk semuanya, karena ini memorinya berat sekali, atau nanti bisa saya coba untuk saya kirim linknya kepada kepala sekolah untuk bisa disebarkan. Oke, tupoksi. Nomor 1. SMK bersama desa menyelenggarakan pendidikan berkualitas berbasis produktivitas. Ini nomor 1. Oke. Sesuai dengan Undang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 34 wajib belajar. Pegang Pak, kata-kata ini, pegang Bu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 pasal 34 wajib belajar. Bagaimana caranya? Ibu dan Bapak tolong kirim surat kepada kepala desa yang ada di kecamatan. Saya tidak tahu satu kecamatan ada berapa desa. Silakan kirim. Bila perlu ada di perbatasan desa, perbatasan kecamatan. Kirimin surat. Kepada kepala desa yang terhormat, mohon jangan sampai ada anak putus sekolah, lulusan SMP, MTS, harus wajib belajar sekolah di SMA Negeri 1 Kuningan. Ini contoh nyata. Terlepas dari zonasi, terlepas dari persyaratan, terlepas dari online, dan sebagainya. Kalau ini SMK swasta, SMK swasta akan senang sekali. Karena SMK swasta ada masalah dengan siswa, jumlah siswa. Kalau SMK negeri, tidak. Tetapi minimum Bapak Ibu bisa membangun hubungan dengan baik kepada kepala desa bahwa SMK Negeri 1 Kuningan itu adalah membutuhkan kolaborasi. Kepala Menteri Desa, lihat, desa harus pastikan semua anak peroleh pendidikan. Ini, Menteri Desa sudah mengatakan demikian. Mari kita lihat sekarang. Bapak dan Ibu, silakan, ini tupoksi 1, nomor 1. Dalam wawancara nanti penerimaan siswa baru, tolong ditanyakan pada orang tua, maksud dan tujuan menyekolahkan anak itu apa? Pada umumnya mereka tidak tahu. Jawabannya biar pintar, sambil malu-malu. Nah, tolong masukkan satu pertanyaan ini, untuk apa maksud tujuannya menyekolahkan anak. Dan sudah pasti, saya sudah tahu jawabannya. Pasti jawabannya adalah untuk anak biar pintar. Oke, contoh. Nah, yang sebenarnya maksud tujuan orang tua itu tidak mau jujur mengatakan kepada guru maksud tujuannya anak disekolahkan. Dan Ibu, ini SMK Sekolah Menghapus Kemiskinan. Sebenarnya orang tua menyekolahkan ke SMK itu adalah supaya anaknya miskin. Anak jangan. Ini tujuannya. Termasuk ibu dan bapak kepala sekolah saat ini pasti punya orang tua disekolahkan, anaknya ibu disekolahkan, bapak disekolahkan, pak kepala sekolah disekolahkan oleh orang tuanya. Itu tujuannya supaya jangan miskin seperti bapak ibunya. Ini. Tapi miskin jangan dilihat dari segi uang saja, materi. Jangan sampai miskin iman. Jangan sampai miskin iman. Ini nomor 1.
dia bangun desanya, ya udah katanya di pandemi ya teh. Di lulusan sekolah teh harus membangun desa, ada desa turun. Oke. Sempat menghilang suara saya. Mohon maaf. Bapak dan Ibu kembali lagi bahwa sekolah SMK itu adalah sekolah menghapus kemiskinan. Ini kembali lagi tujuan utama negara membangun SMK, bikin SMK. Sejak zaman Belanda. SMK itu dibangun mulai awal dari zaman Belanda. 1901. Tujuannya Pak, supaya mempunyai kemampuan, produksi, produktif, supaya jangan miskin. Ini contoh nyata yang terbaik. Bapak dan Ibu, bukan kompetensi. Ingat, bukan kompetensi. Mari kita lihat lagi. Yang kedua, mampu mengatasi saat ini arus balik alumni. Bapak dan Ibu, negara sudah membantu. Negara sudah memberikan bantuan langsung korban PHK. Bagaimana dengan SMK? SMK Negeri 1 apakah sudah melakukan memberikan pelayanan alumninya korban PHK massal? Ibu dan Bapak jangan takabur terlebih dahulu dengan alasan karena tidak ada yang melapor Pak ke sekolah. Alasannya seperti itu. Tidak ada yang melapor ke sekolah. Tidak Pak, mereka malu Pak untuk melapor ke sekolah. Dalam program SMK Bangun Desa, saya minta bantuannya. Tolong SMK Negeri 1 Kuningan memasang spanduk seperti ini. Kecil. Tidak usah besar-besar. Segini saja cukup. Kepada alumni SMK Negeri 1 Kuningan korban PHK massal untuk segera kembali ke kampus SMK untuk duduk bersama mencari solusi. Duduk bersama mencari solusi. Nanti saya jelaskan. Bikin spanduk ini di setiap kantor kepala desa. Karena alumni Ibu dan Bapak sudah tersebar di mana-mana yang tidak terdeteksi. Dan ini mengangkat citra SMK Negeri 1. Di sini hebatnya. Di sini yang paling hebat bisa kita lihat. Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu bisa berani memasang spanduk ini, doa itu mengalir dari setiap penjuru desa, betapa hebatnya SMK Negeri 1 Kuningan masih memikirkan alumni yang korban PHK. Ini contoh yang terbaik, pencitraan. SMK-SMK yang lain sudah memulainya. SMK-SMK lain sudah memulainya. Ini yang negeri saya beri contoh. Dan banyak swasta. Bayangkan, yang swasta saja berani seperti ini. Ini contoh nyata. Banyak sekali. Korban PHK tolong disambut laksana permata kembali ke desa. Mengapa saya katakan demikian? Korban PHK bukan bermasalah dengan kepribadian, skill, tetapi karena korban bencana nasional. Mereka yang kembali di PHK itu mungkin dia memiliki pengalaman yang baik
bisa diterapkan di sekolah, mungkin dia lebih baik dibandingkan dengan guru SMK belum pernah kerja di industri. Di dalam CEO, guru-guru harus masuk magang ke industri. Nah, ini contoh nyata. Nanti pasca COVID selesai, tiap tahun begitu selesai lulus, berani SMK Kuningan 1 memasang spanduk seperti ini. Lulusan SMK masih ada yang nganggur, segera kembali kampus mencari solusi. Artinya tuntas tugas SMK membuat anak jangan sampai miskin. Nah, bagaimana mencari solusi? Mencari solusi adalah nanti setelah kumpul, tolong beritahu maksud dan tujuannya. Kami SMK Kuningan 1 menjaga nama baik alma mater. Jangan sampai ada yang miskin lulusannya. Mari kita mencari rezeki, kita dekatkan dengan rezeki. Katakan pada teman-teman alumni yang korban PHK, kami memiliki sarpras di sekolah. Kalian punya pengalaman. Mari disatukan, duduk bersama, kita mencari solusi. Mari kita bikin pasca panen bagaimana. Mari kita lihat ikut menjual produk sekolah. Paling gampang. SMK harus mampu menuntaskan untuk menghapus kemiskinan. Ini SMK, rohnya SMK. Ini contoh SMK-SMK. Alumni kembali. Ayo bersama-sama. Bikin produk. SMK harus punya produk. Ini. Yang ketiga, desa menjadi pangsa pasar produk tanpa ada batas. Bapak dan Ibu, inilah perlu kerjasama dengan kepala desa. Kepala desa bisa nanti bertanya, ada yang ngangkat tangan? Pak Tatang, kenapa Pak Tatang? Oh, mungkin salah pencet. Oke. Bapak dan Ibu, saya itu SMP 1 Kuningan mampu membuat kerupuk. Mungkin dipaparkan aja. Mampu membuat kerupuk. Kita buka. Tadi lanjut. Oke. SMK Negeri 1 Kuningan, saya akan bangga kalau SMK Negeri 1 Kuningan bisa memproduksi tauge. Toge. Saya memproduksi tauge. Toge. Karena tauge ini bisa menghasilkan keuntungan 100%. Dan tidak repot. Setiap anak belajar bikin tauge, kacang hijau dibeli, cuci, direndam, 2-3 hari sudah jadi tauge, dijual harganya sudah 2 kali lipat dari harga tauge, kacang hijau. Ini contoh nyata. Saya tidak malu SMK Negeri 1 Kuningan bisa membuat tepung beras.
bisa membuat tepung ketan. Bahkan saya bangga. Bayangkan di desa sangat memperkenalkan dengan dua cup segitiga biru. Harganya mahal. Setengah kilo harganya 14.000. Bapak dan Ibu, ini adalah persiapan juga sangat baik untuk guru. Setelah pensiun sudah bisa jadi pengusaha. Ini contoh nyata. Inilah usahanya. Banyak orang mengeluh cabai panen raya harga jatuh. Tidak apa-apa, Ibu dan Bapak, harga jatuh, kita beli, kita jemur, kita tumbuk, tambahin lagi udang kering, ebi, jadilah sambal yang enak sekali. Silahkan coba. Dan ini baik juga untuk masa depan Ibu dan Bapak nanti kalau pensiun, kita punya santri ini. Banyak sekali yang bisa dilaksanakan. Di Kebumen terkenal dengan Jipang. Segala macam bisa dibikin Jipang. Sampai akhirnya terkenal Kebumen adalah kota Jipang. Gini ya, mudah-mudahan bisa cari apa artinya Jipang, nanti bisa contoh. Garut terkenal dengan Sumba dengan tahu, Kudus terkenal dengan jenang, Hermia dengan saken, bikin roti mari, bikin biskuit. Ini kepala sekolahnya sendiri yang ngantar, ini kepala sekolahnya. Biskuit yang seperti ini. Kuningan terkenal dengan tape. Tape yang hijau itu di dalam dari. Siapa yang menciptakan itu? Sekarang SMK penuh dengan kaum intelektual. Bisa menciptakan apa? Kalau Kuningan yang lainnya itu, ayo cari yang lain lagi. Saya beri contoh. Ada CEO perusahaan, Chief Executive Officer, cirinya perusahaan. Sejarah orang kaya di Indonesia itu awalnya adalah industri. Awal mulanya industri. Muncul harganya berapa? Awal mulanya adalah orang tuanya. Ini anaknya, ini orang tuanya. Ibunya menumbuk jahe dengan gula Jawa, dijemur, dibungkus dengan daun jati. Anaknya keliling, besar-besar. Ini SMK Negeri 1 membuat usaha Oke. 10 tahun ke depan saya tahu. Contoh lagi, almarhum Posadino bersama kami punya ayam, telurnya banyak, kita bisa membangun apartemen, memiliki apartemen. Pakai teori apa? Tidak ada teorinya.
Teorinya adalah laksanakan, jalankan. Dari jual telur bisa memiliki apartemen 41 lantai. Seperti itu. Pakai strategi apa? Pakai renstra apa? Rencana strategi apa? Tidak ada. Begitu pula Sido muncul dari jualan jahe, gula Jawa ditumbuk. Indomie itu dulunya dari sisa-sisa gandum produksi dan sekarang merajain dunia. Mayora bikin biskuit, contoh nyata paling saya suka itu. Harganya berapa? Murah sekali. Ini 2.000. Jadi tidak perlu membuat yang usaha yang besar-besar, tidak perlu. McDonald, KFC, mulainya dari kecil. Nah, mulai kecil inilah yang bakal besar. Yang bakal besar. Mulai kecil ini loh yang harus kita proses. Jangan ingin besar langsung. Saya membina beberapa SMK di mana-mana. Saya membuat emping ayam. Bayangkan, ayam bisa dibikin emping. Lezat sekali. Orang-orang desa melimpah pisangnya. Kami tampung. Kita bikin keripik asinan. Kita bikin keripik manis. Kita ya, mendapatkan perhatian. Ada sekolah. Bisa mendirikan pabrik sepatu. Dan pabrik sepatunya sekarang terkenal sepatunya. Ini contoh mulai dari kecil. Sumedang bisa membuat lampu LED. SMK negeri. Bagaimana? Nah, ada anak SMK daerah terpencil di tengah-tengah daerah 20 juta bisa bikin sandal jepit. Harganya murah, 10.000. Yang keempat, tupoksi yang keempat, warga desa ikut merasa memiliki, mengayomi, menjaga, dan merawat SMK. Nah, ini yang terpenting, Bapak dan Ibu, minta bantuan dari kepala desa untuk berbicara kepada warganya, rakyatnya yang menyekolahkan anak sekolah di SMK Negeri 1 Kuningan. Jangan merusak barangnya sekolah. Dicoret-coret. Ini contoh. Pintu, tembok. Setelah melalui pendidikan karakter, setelah melalui proses pendidikan karakter yang kami lakukan, apa yang terjadi? Orang tua bertanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab. Ini orang tua cat tembok,
cat bangku kursi. Ini contoh, setiap hari Sabtu diadakan pengecatan. Anak-anak harus menjaga meja kursi. Sementara ini belum ada tupoksi yang bisa menyelesaikan masalah bangku, meja di kelas, menghentikan coret-coret dari anak-anak. Ini buktinya, Pak Direktur menyaksikan sendiri orang tua ngecat meja kursi. Ini contoh. Orang tua dan anak menjaga kebersihan sekolah. Ini loh berkat SMK Bangun Desa. Orang tua merasa memiliki sekolah. Ini orang tua, semua orang tua. Menjaga WC tidak pesing, semuanya. Nah inilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter inilah yang perlu Ibu Bapak tanamkan. Nah, kalau sudah mengikuti pendidikan karakter seperti ini, tidak ada lagi yang nakal. Tidak ada lagi yang berani melawan guru. Tidak ada lagi yang berani merusak aset sekolah. Merusak aset sekolah ada undang-undangnya. Hukumnya pidana. Jadi tolong ini harus bisa segera diminta bantuannya. Testimoni, ini pengawas dari Jawa Barat. Pendidikan karakter itu memang berhasil. Berikutnya, kalau ada Bapak bantuan dari pusat Bintek bangun sekolah, tolong orang tua dilibatkan ikut membangun, anaknya jadi kena. Ini seperti ini. Terutama mereka-mereka yang banyak tunggakan. Yang kelima, desa menjadi tempat magang siswa. Nah, ini tupoksinya. Yang kelima, desa menjadi tempat magang siswa SMK yang sangat luas dan tidak terbatas dekat dengan pembimbing. Mulai dari gotong royong sampai peningkatan PKK, jaringan internet, profil, memperbaiki fasilitas pertanian, memperbaiki traktor, semuanya. Termasuk membuat profil desa, ini banyak sekali. Nanti akan saya kirim linknya. Kemudian Ibu, nomor 6, mampu mendirikan badan usaha milik. Nah, mampu mendirikan badan usaha milik SMK, ini adalah BLUD SMK. Ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah, negara, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Dalam Negeri. BLUD. Jadi mulai saat ini segera tolong belajar tentang BLUD, mekanisme dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa kerjasama. Kalau sudah badan usaha BLUD, bisa kerjasama dengan badan usaha milik desa. Baru bisa menyatu, membangun desa. Ini membuktikan kepala sekolah, membuktikan sekolah, SPW, sekolah pencetak wirausaha, ini harus dibuktikan bahwa sekolah harus punya badan usaha. Semuanya sudah terlaksana. 7, SMK tidak cukup hanya tempat bersekolah saja, sudah harus memiliki manfaat untuk desa. Tolong Ibu dan Bapak perhatikan, harus naik kelas, naik tingkat dari kompetensi menjadi productivity base. Kompetensi di atas kertas, untuk apa? Kompetensi ijazahnya nilainya 10, bahasa Inggris 10, tapi kenyataannya tidak bisa bicara bahasa Inggris. Punya sertifikat LSP 1, 2, mungkin sampai 10. Begitu lulus tidak bisa berproduksi untuk apa? Makanya anak-anak diajarin bikin tauge, bikin tepung beras, bikin tepung ketan, bikin semuanya. Apa yang bisa dilakukan untuk hidup. Buat apa teriak-teriak SMK bisa? SMK bisa. Untuk apa? Kalau productivity-nya nggak jalan. Contohnya apa? Productivity lolos SMK.
Ingat, productivity bagus baru lolos SMK. Mumpung sekarang ujiannya bukan ujian nasional. Jadi tambahkan sedikit productivity-nya. Standar minimum ketangguhan. Standar minimum ketangguhan. Mampu mencari terobosan life skill. Ini tupoksi nomor 7. Nanti setelah pandemi, tolong dibiasakan anak-anak tetap harus pakai masker. Untuk apa? Contoh di lapangan, dengan adanya masker, itu banyak anak-anak yang bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik, sedikit bicara, banyak bekerja. Ini sudah terbukti. Oke? Sedikit bicara, banyak bekerja. 8. Meningkatkan produktivitas, kemampuan produktivitas pengelola SMK. Akibatnya apa? Meningkatkan kualitas ketangguhan tamatan SMK bangun desa. 9. Menumbuhkan generasi penerus mencintai tanah air, mencintai tanah kelahirannya. Bapak dan Ibu, lihat, Kementerian Desa melarang anak-anak desa keluar dari desa. Sedangkan SMK diminta untuk merantau, mendekat ke pabrik. Ini contoh. 10. Rezeki karir jangan dibatasi oleh satu jurusan. Nah, Bapak dan Ibu, satu jurusannya pertanyaan, tolong kembali dibutuhkannya apa. Modal utama adalah ini semuanya. Dekatkan anak-anak pada rezeki. Inilah yang sudah kami jalankan. Seragam. Kami sudah keliling seperti ini. Ini tim kami. SMK Bangun Desa kalau keliling seperti ini. KKS tiap kota sudah mengundang banyak sekali. Ya. Ini semuanya sudah banyak sekali yang sudah terlaksana dengan baik. Bahkan sekarang banyak kepala desa, banyak kepala desa sekarang yang mengundang saya untuk membangunkan SMK yang belum sadar tentang SMK Bangun Desa. Ini contoh nyata. Kami mengadakan festival budaya Tambangan Cakil. Saya ingin Kuningan mungkin bisa mengadakan festival tarling atau apapun, saya tidak tahu. Siswa dari desa, guru dari desa, lokasinya tanahnya milik desa. Hati-hati, banyak SMK negeri tanahnya milik desa juga. Kalau sampai tidak kenal dengan perangkat desa, dan banyak kepala sekolah datang ke saya. Gus, minta bantuannya, tanah sewanya mahal. Ini hanya karena kenal. Banyak yang saya kenalkan, akhirnya tanahnya tidak nyewa. Kalau sudah tidak nyewa, artinya apa? SMK tolong bermanfaat untuk desa. Ini semuanya. SMK Indonesia mampu menekan biaya sekolah SMK yang selama ini menjadi pendidikan mahal. Khususnya yang putri. Untuk magang aja orang tua keberatan. Ini contoh nyata. Bapak dan Ibu perlu diketahui, banyak produk desa sudah menguasai kota. Produk desa membanjiri kota. Mari kita lihat. Contoh nyata, tukang sayur. Ini kalau datang terlambat, ibu-ibu sudah marah. Dan ini yang dijual adalah produk desa. Ini hasil pertanian. Ini hasil pertanian, contoh menguasai desa. Kuningan, saya tidak tahu sayur datang dari mana. SMK negeri satu kalau tidak bisa memproduksi sayur rutin juga keterlaluan. Kalau sampai pendapatan guru
masih di bawah standar, berarti tanah belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau anaknya masih anaknya Bu Haji ya masukin atas nama anak. Udah berumah tangga. Ada yang perlu dimut? Ya, oke. Banyak SMK mendirikan hidroponik padi di daerah tandus yang tidak ada airnya. Jadi bermanfaat. Bawahnya untuk lele. Kotorannya lele jadi pupuknya padi. Ini seperti ini. Oke. Ini kepala sekolah. Setiap sore jualan kerupuk keliling. Ini mantan satpam sekolah, pensiun. Jualan kerupuk dari hasil sekolah. Dan setelah saya tanya, Pak Ram, bagaimana Pak Ram? Hasilnya lebih besar, Gus, dari gaji jadi satpam. Contoh, ibu guru yang di desa-desa tidak segan-segan pulang bawa, karena ini adalah uang, ini adalah rezeki, ini hasil dari sekolah. Contoh, Pak. Peci, ini bikinan SMK. Di Gresik, di Gresik ada desa peci, masuk istana peci. Setiap peci pasti bikinan Gresik. Ini bikinan desa, masuk kota. Ini bikinan Garut, masuk Singapura. Konveksi yang ada di Pasar Tanah Abang. Jakarta tidak ada konveksinya, adanya di desa-desa. Tas yang ibu bapak pakai, khususnya ibu-ibu, itu bikinan anak desa. Contohnya Pak, jeans di Bandung. Ini adalah, jadi dari sayur sampai ke tas, sampai ke jeans, itu adalah produk desa. Sudah menguasai kota. Supermarket. Contoh nyata semuanya seperti ini. Di hotel, kayak itu. Nah, permasalahannya sekarang ada di sini, Ibu dan Bapak. Mari kita lihat, bahas ini fakta. Ini orang tua punya kebun, hidupnya dari sayur mayur, cocok tanam, punya anak sekolah di SMK, anaknya lulus, karena dianjurkan merantau, akhirnya merantau. Bapak ibunya jualan sayur dibeli sama tengkulak, dibeli sama pengusaha supermarket. Supermarket butuhkan karyawan. Karyawannya, anaknya si tukang cocok tanam sayur. Dikasih upah UMR, bayangkan hanya upah minimum regional. Mau lulusan SMK, mau lulusan D2, mau lulusan D3, tetap UMR, upah minimum regional. Kerja maksimal, harus mencapai target, harus untung besar untuk perusahaan, upahnya minimal. Ini contoh. Ini roda yang tidak sehat. Upah minimum, bayangkan. Saya tidak tahu Kuningan berapa upah minimum. Tolong dikalikan 12 upah minimumnya. 12 bulan. Ketemulah setahun, setelah setahun dibagi 365 hari, nanti ketemu sehari gajinya berapa. Nanti akan kalah dibandingkan dengan buruh tani. Ini contoh di salah satu kabupaten, 1,7. Contohnya apa? 1,7. Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bagaimana sekarang upah bisa maksimum? Mari kita lihat sekarang. Orang desa tetap bercocok tanam. Anak SMK lulus. Tolong membantu hasil jual dari orang tua. Sayurnya sudah bersih, sayurnya sudah diikat,
siap diplastikin dan sebagainya, supermarket senang. Jadi anak-anak ini jadi supplier. Kerja maksimal, upah maksimal. Ini loh contohnya. Jadi anak-anak harus suruh bantu. Ini contohnya nyata. Ini anak-anak. Contoh yang nyata. Anak-anak dari desa, kerja di pabrik, nyicil kendaraan. Di PHK, kembali ke kampung, saya ajarin untuk jual sayur orang tuanya. Ini loh. Motor tidak disita, akhirnya ini loh, seperti ini. Ini kita lihat. Bayangkan ini, kita jualan seperti ini. Motor-motor besar ini loh, dibuat jualan sayur. Motor-motor besar dibuat jualan sayur. Seperti ini. Ini motor hasil dari kredit waktu jadi buruh pabrik. Karena di PHK, dia harus hidup. Dan ternyata pendapatannya lebih banyak. Dan dia tidak mau kembali lagi kerja di pabrik. Membantu orang tua. Lulus, bantu orang tua, jualan. Ini contohnya. Nah, contoh nyata. Sate ayam. Pagi jualan sayur, sorenya sate ayam. Ini contoh nyata. Anak SMK lulus di Lumajang, jualan sayur, nggak punya motor. Tapi pakai dasi, baju rapi, bersih. Ini loh, contoh nyata. Dan laris. Ini contoh. Anak-anak SMK. Anak SMK yang di PHK, dulunya kerja di kafe-kafe, sekarang jualan kopi di jalan. Ini contohnya. SMK sudah waktunya segera menyatu dengan desa. Nah, mari kita sekali lagi nomor 11. SMK sudah waktunya segera menyatu desa-desa karena desa laksana, industri raksasa. Saya minta kepala sekolah, waka, guru, mari bersilaturahim ke desa. Tidak ada masalah. Tidak mengurangi rezeki Bapak dan Ibu. Mari kita lihat pilot saja turun. Tidak bisa terbang, sekarang bikin mie ayam. Ini. Pilot-pilot Garuda tidak terbang, jualan mie ayam. Ini contoh. Nah, kepala sekolah, waka, guru cuma datang silaturahim dengan kepala desa. Ayo kita turun gunung. Pramugari jualan kopi. Pramugara, Grab, Starbucks turun ke jalan. KFC. Semua sudah harus turun. Nah, bagaimana dengan SMK? Kepala sekolah, waka, guru, ayo silaturahim dengan kepala desa. Kita cari solusinya. Ini contoh pizza. Jual di pinggir jalan. 12, SMK sudah harus mampu perbaiki yang sudah usang di Indonesia. Bapak Ibu sering melihat ada pasar seperti ini. Di Kuningan ada pasar yang seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau saya seorang petani, hasil panen saya dijual di pinggir jalan seperti ini, saya sakit hati. Dan Ibu dan Bapak sebagai pertanian, diam saja. Bagaimana caranya kita menghormati petani? Dan ini pasar seperti ini tidak ramah untuk perempuan. Ini tinggalan zaman Belanda. Jualan seperti ini adalah turun-temurun budaya dari zaman Belanda seperti ini. Tidak ramah dengan perempuan. Nah, bagaimana kita bisa bikin rak yang baik? Tidak masalah SMK pertanian mikirin rak hasil jual tani. Seperti ini. Kita bikin gerobak yang baik dan sebagainya. Oke?
13, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber ekonomi di desa belum tersentuh profesional. Mari kita serentak. Ini yang sudah kami laksanakan. Untuk Pak ini, saya sudah bisa mendirikan desa nangka. Karena di Jawa Tengah kekurangan nangka, habis untuk gudeg. Jadi contohnya Pak. Saya bikin desa nangka. Setiap rumah desa, setiap rumah warga di desa menanam pohon nangka. Nah, kalau di Kuningan, yang mau masuk kota Cirebon, kiri kanan banyak warung jual nangka. Nanti kalau pas tidak panen, mereka kasihan. Dan nangka adanya hanya di kebun-kebun liar. Belum ada kebun nangka. Maka saya bisa mendirikan kampung nangka. Jadi contoh, ini guru olahraga ya. Guru olahraga, panen seperti ini. Ini yang beli sudah antri, khususnya dari Jawa Tengah, untuk dimasak. Saya membuat desa lengkeng. Contoh nyata, desa lengkeng. Lengkeng sementara ini impor. Devisa habis hanya untuk lengkeng. Saya mendirikan desa lengkeng. Ini kepala dinas, ibu kepala dinas, ini kepala desanya, ini kepala sekolah, dan ini saya. Sekolah membagikan bibit lengkeng. Ini contohnya. Setiap rumah warga desa harus menanam lengkeng. Nanti kalau panen bisa dijual. Siapa yang jual? Yaitu badan usaha milik sekolah. Badan usaha milik sekolah sudah bisa mengirim lengkeng ke seluruh Indonesia sekarang. Ini berkembang. Tidak jauh dari Kuningan. Di balik desa Kuningan, desa Salem. Sekarang punya kebun pisang raja. Ini contohnya, Pak. Tanahnya dari mana? Tanahnya tanah desa. Nanti bagi hasil. Contoh. California. Pepaya California. Bikin desa California. Contoh nyata. Desa Melati. Melati harganya lebih mahal dari padi. 1 kilo 250.000. Yang beli antri. Ini contoh nyata. Desa Melati. Desa wisata. Ini contoh di Bumi Ayu. Tidak jauh dari Kuningan. Desa wisata. Antara ini Pak Direktur yang meresmikan. Kepala desa, kepala sekolah. Contoh. Ketahanan pangan. Sudah kami laksanakan. Kami kerjasama. Tanah desa kosong, kerjasama dengan SMK. Kita tanam kacang. Kacangnya yang membeli Garuda. Kacang Garuda. Kacang Garuda. Implementasi program SMK Bangun Desa. Kita menanam. Ini contoh. SMK pertanian. Mencarikan solusi. Ini contoh. Teman-temanmu yang lain. Saya bisa mendirikan desa anggur. Desa anggur bersama-sama dengan SMK pertanian. Satu desa menanam anggur. Setiap warga menanam anggur. Bayangkan seperti ini. Kita bekerja sama. Semua sudah desa-desa. Kerjasama semua. Inilah. Sosialisasi sudah dijalankan. Kita lihat ini. Traktor. Re-engineering. Segera. Bapak punya alasan. Anak-anak harus belajar kendaraan berbahan bakar solar. Untuk apa? Bermanfaat untuk petani. Anak-anak SMK sudah memproduksi untuk pasca panen.
Ini di Tegal bisa dipakai. Ya, contohnya, kepala desa membantu memberikan lahan untuk alumninya. Ini contoh. Kuningan sudah punya ambulans, ya, Karnas, contoh. Karnas membuat olah sampah, order dari kepala desa. Ini contoh. Contoh nyata. Yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada MOU SMK Bangun Desa. Tidak ada MOU. MOU tidak dikenal karena ini tinggalan lama dan ini menjerumuskan. Yang ada apa? Kerjasama, tanda tangan kerjasama langsung. Kerjasamanya apa? Sebutkan. Jadi bukan sepahaman saja. Kalau hanya sepahaman nanti kepala sekolah diganti, berhenti. Atau kepala desa berhenti, tidak berjalan lagi. Tapi kalau kerjasama, sepanjang kerjasama itu berjalan, tanda tangan, jalan siapapun pengelola. Inilah SMK Bangun Desa. SMK Bangun Desa mampu mendirikan pusat industri desa. Mampu mendirikan usaha desa. Saya lebih senang setiap pagi di depan sekolah ada pasar dadakan. Pasar 3 jam, 4 jam, jam 6 sampai jam 9 sampai jam 10, setelah itu bersih. Yang mengelola sekolah. Yang mengelola sekolah biasa di halaman sekolah. Banyak sekali. Halaman sekolah dibikin usaha. Buat apa bikin pagar? Pagarnya mahal. Contoh. Di Semarang, saya berhasil mendirikan kafe. Satu hari dalam keadaan COVID, omsetnya 25 juta. Dalam keadaan COVID. Sebelum COVID, omsetnya sudah 100 juta. Buka 24 jam. Penjual apa? Hasil desa semua. Ini saya dirikan kafenya ini. Saya yang bantu. Nanti bisa melihat, silakan berhubungan dengan SMK ini. Tanya, ini kepala sekolahnya. Ini Menteri Desa, Kementerian Staf Ahli bersama saya. Saya tunjukkan, ini loh hasil SMK Bangun Desa. Kerjasama sentra industri, banyak sekali sentra industri. Gali terus apa yang sekedar dilaksanakan. Ada desa yang kaya, miliarder, mobil dinasnya Alphard. Contoh, mobil dinasnya Alphard. Semuanya seperti ini. Kalau sudah SMK Bangun Desa, otomatis menjadi SMK Center of Excellence secara mandiri dan bisa lebih hebat. Dari mana mulainya? Gampang sekali. Tadi sudah saya jelaskan di tupoksinya, dan ini nanti semua akan saya kirim melalui Google Reader, nanti akan saya kirim untuk dipelajarin semua dari mana kita langkah pertama harus kita jalankan. Nah, ini contoh yang bisa dibuat kerjasama. Kerjasama banyak sekali daftarnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sekolah dan desa. Tidak habis 40 tahun program ini. Ini bit.ly/SMK Bangun Desa. Silakan diklik, ini hidup. Datanya semua ada. Nah, ini akan saya berikan semuanya. SMK Bangun Desa adalah ikroknya saja, batasnya langit. Kita bisa lihat di sini. Sudah teruji oleh COVID. Jadi SMK Bangun Desa ini dibentuk, dijalankan sebelum COVID.
Begitu ada COVID, semakin solid SMK Bangun Desa. Semakin baik, semakin solusi yang bisa menjawab SMK. Ini testimoni semuanya sudah. Testimoni dari Kepala Sekolah Kuningan. Karena silahkan tanya, silahkan untuk berbicara, berdialog dengan mereka yang sudah berhasil dengan SMK Bangun Desa. Hambatannya adalah belum sadar atas manfaat pentingnya menjaga kesatuan Republik Indonesia melalui Bangun Desa. Kesimpulannya, biarlah mencari rezeki, SMK ke depan mampu mengangkat dirinya sendiri sebagai SCT SMK. Inilah yang perlu diketahui. Kesimpulannya ini semuanya standar SKL. Ancamannya adalah kepala sekolah, kepala desa, pindah dan ganti. Ini semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Dan untuk Mbak Dini yang baru bergabung, terima kasih. Dan untuk siapa lagi ini Anah Rohena yang baru bergabung, terima kasih sudah kembali bergabung. Kembali satu kali lagi Bapak dan Ibu, tolong ikutin Peduli SMK, tolong di follow. Semua kegiatan ada di sini semua. Kegiatan SMK Bangun Desa. Terima kasih, inilah dari saya. Sekian, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silahkan kita lanjut jika masih ada waktu. Saya masih ada waktu sekitar 15 menit. Untuk Ibu Admin, silakan sebelum saya tutup. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak untuk menanggapi. Terima kasih, Gus, atas paparannya begitu gamblang dan mudah-mudahan ini adalah membuka wawasan bagi SMK Negeri 1 Kuningan yang sudah merencanakan program SMK Negeri 1 Kuningan untuk membangun desa. Dan perlu diketahui juga, Gus, SMK Negeri 1 Kuningan ini ditunjuk oleh provinsi menjadi salah satu SMK di Jawa Barat yang mau menerapkan BLUD ya, bersama SMK Negeri 3 Kuningan. Ya. Berkomunikasi dengan Bapak Dr. Gus Marlop, barangkali ada yang perlu dikomunikasikan, silakan. Itu saja dulu. Baik, saya akan memberikan Belum. Apakah ada yang raise hand nggak? Bapak Ibu tidak ada yang akan bertanya? Baik, kita lanjutkan langsung ke Gus Marlok lagi. Oke. Untuk closing. Oke. Terima kasih Ibu. Statement. Ya, oke, terima kasih Kepala Sekolah. Terima kasih Kepala Sekolah. Terima kasih Dewan Guru.
Saya belum bisa menyapa satu persatu semuanya. Saya itulah. Mudah-mudahan jelas. Kalau ingin lebih jelas lagi, silakan klik tadi di Google Drive bit.ly/SMK Bangun Desa. Di sana ada semua jelas, silakan langkah. Tupoksi sudah jelas, ada semuanya. Tidak ada yang melanggar hukum. Dan Blut silakan. Saya juga sudah rapat dengan Bapak Kabid SMK yang baru. Saya sudah beberapa kali rapat dengan beliau. Nanti akan serentak juga untuk SMK Bangun Desa mengatasi SMK di Jawa Barat yang paling banyak se-Indonesia. Jawa Barat menghasilkan lulusan SMK terbanyak Indonesia, tapi SMK terbanyak penganggurannya se-Indonesia. Nah, kita harus mencari jalan keluarnya, dan SMK jangan sampai dikatakan menghasilkan pengangguran, sumbernya pengangguran. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih waktunya. Suatu saat saya akan singgah ke SMK Negeri 1 Kuningan. Jika diperkenankan, saya akan singgah, saya mampir. Terima kasih, salam kenal, silakan buka di Instagram Peduli SMK, silakan, saya punya nomor WA-nya, tadi sudah saya jelaskan, dan terima kasih semua yang baru bergabung, mohon maaf, mungkin nanti bisa dilihat di Google Drive. Jadi langsung bekerja, berkunjung, silaturahim, banyak teman, banyak kawan, banyak rezeki, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu kepada teman-teman absen. aktifkan, bisa dilihat di link. Kita foto dulu ya Bapak Ibu. Dibuka dulu videonya. Belum semua. Buka dulu videonya. Itu yang di bawah. Ya, di bawah. Sudah? Belum semua. Belum semua. Sebentar ya Gus ya. Nanti di print shot kirim ke saya ya, Pak Kepala Sekolah. Siap. Sudah? Belum semua. Ini. Sudah? Screenshot. Belum semua on, Pak. Belum semua on. Udah nggak apa-apa ini. Yang belum on, biar ditanya. Anak, Mas Putra masih ada. Baik, Bapak Ibu, demikian acara sosialisasi SMK Membangun Desa bersama Gus Marlok. Semoga menjadi pencerahan yang amat sangat luar biasa dan kita siap bergerak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk lip bergaya. Oh, bergaya. Bergaya. 1, 2, 3. Iya. Yang pertama. Slide kedua. Sebentar. Sebentar, slide kedua. Aduh, unstable. Ya. Baik, silakan untuk klip.
FN itu kan udah. Ya, tinggal di ya udah. Oke. Oh, belum. itu aja Di sini. Siapa ya?